Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu udara di kota kecil di Jawa Barat terasa terik. Jalan raya yang biasanya ramai kendaraan kini agak lengang, hanya sesekali mobil pribadi dan motor melintas. Di salah satu persimpangan yang cukup sepi, berdiri 3 orang polisi dengan seragam lengkap. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, sikap mereka jauh dari profesional. Mereka bukan sedang melakukan razia resmi, melainkan razia dadakan yang jelas-jelas lebih mirip ajang pemalakan berkedok penegakan hukum. Ketiga polisi itu sudah beberapa jam berdiri di sana, menghentikan kendaraan secara acak. Setiap pengendara yang berhenti selalu diperlakukan dengan kasar. Ada yang dipaksa membayar karena SIM-nya dianggap tidak berlaku. Ada yang dituduh melewati jalur tanpa izin. Padahal semua tuduhan itu dibuat-buat. Mereka seolah mencari mangsa yang bisa diperas dengan mudah. Di kejauhan, sebuah mobil MPV sederhana berwarna putih melaju pelan. Di dalamnya duduk seorang wanita muda berhijab lebar. Dialah Ustadzah Aisyah, seorang guru ngaji di pesantren kecil di daerah itu. Hari itu ia baru saja pulang dari mengajar anak-anak mengaji, dan berniat menuju pasar untuk membeli keperluan santri. Sikapnya selalu tenang, tutur katanya lembut, dan ia dikenal sangat sabar oleh masyarakat sekitar. Namun, takdir siang itu membawanya bertemu dengan situasi yang tidak ia sangka. Salah satu polisi, yang berbadan besar dan berkumis tebal, segera melambaikan tangan menyuruh mobil Aisyah menepi. "Weh, berhenti, berhenti. Cek dulu surat-surat," teriaknya kasar dengan penuh sopan. Aisyah menurunkan kaca mobilnya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apakah ada razia resmi hari ini?" tanyanya halus, berusaha tetap hormat. Polisi itu mendengus, menepuk-nepuk kap mobil sambil melirik kedua rekannya. "Banyak tanya kamu. Langsung kasih SIM sama STNK. Cepat," bentaknya. Aisyah menghela napas pelan, lalu memberikan surat-surat yang diminta. Polisi itu menatapnya sebentar, lalu sengaja mencari-cari celah untuk menyalahkan. "Ini STNK hampir habis, SIM kamu juga kayaknya udah gak valid. Bisa kena tilang besar kalau begini," katanya dengan nada menekan. Aisyah terkejut. Ia tahu betul semua suratnya masih berlaku. Bahkan ia baru memperpanjang SIM beberapa bulan lalu. "Maaf Pak, SIM saya baru diperpanjang bulan lalu. STNK juga masih berlaku. Silakan dicek tanggalnya," ucapnya dengan tenang. Namun bukannya diperiksa, polisi itu justru menyeringai sinis. "Kalau kamu banyak alasan, nanti malah susah urusannya. Gini aja deh, daripada ribet, kasih uang damai saja. Minimal 1 juta, biar kita anggap beres." Aisyah membelalakan mata. Ia tidak menyangka akan diperas terang-terangan. 1 juta? "Pak, saya tidak melakukan pelanggaran apapun. Kenapa harus bayar?" "Ini tidak adil," jawabnya dengan suara yang mulai tegas. Dua polisi lain mendekat, ikut menekan. Salah satunya menepuk-nepuk kaca mobil dengan keras. Ibu jangan banyak ngomong ya. Kalau gak mau bayar, kita derek mobil ini ke kantor." "Mau ribet?" katanya garang. Beberapa pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraannya, memperhatikan kejadian itu. Namun, tak ada yang berani turun tangan. Mereka tahu reputasi oknum polisi tersebut. Arogan, kasar, dan suka memalak. Aisyah menatap mereka lekat-lekat. Hatinya bergolak. Ia selalu diajarkan untuk bersabar dan menghindari konflik. Namun kali ini harga dirinya benar-benar diinjak. Ia bukan hanya seorang guru, tapi juga simbol bagi murid-muridnya. Jika ia membiarkan dirinya diperas seperti ini,
Bagaimana nanti ia bisa memberi teladan? Dengan suara tegas, ia berkata, "Maaf Pak, saya tidak bisa menuruti permintaan Bapak. Kalau memang saya salah, silakan tilang sesuai prosedur resmi. Saya tidak akan bayar sepeser pun untuk sesuatu yang tidak jelas." Ucapan itu membuat para polisi langsung naik pitam. Salah satu dari mereka membanting tangannya ke kap mobil, hingga suara dentumannya terdengar keras. "Kamu kurang ajar ya? Berani ngeyel sama polisi?" bentaknya. Aisyah menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia masih berusaha menahan diri, tapi situasi semakin memanas. Polisi berbadan besar itu mendekat ke pintu mobil, mencoba membuka paksa. "Turun kamu sekarang. Jangan bikin gue emosi." Detik-detik menegangkan pun dimulai. Beberapa warga di sekitar jalan mulai berhenti, menonton dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik, ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Namun, di balik ketenangan wajah Aisyah, ada sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Ia bukan sekadar ustadzah biasa. Ia pernah mendapat pelatihan bela diri ringan di masa mudanya saat kuliah, dan sejak itu ia tetap menjaga fisiknya dengan baik. Semua orang mengenalnya lembut, tapi ia bisa berubah tegas dan berani saat benar-benar terpojok. Dan kali ini, ketika para polisi semakin kasar, rasa sabarnya hampir mencapai batas. Kalau mereka tetap memaksa, gumamnya lirih dalam hati. "Aku tidak bisa diam lagi." Ketegangan semakin menebal. Suara bentakan polisi bercampur dengan kerumunan kecil warga yang mulai bersuara. Kamera ponsel sudah diarahkan ke arah mobil Aisyah. Semua orang menunggu. Apakah ustadzah itu menyerah, atau justru akan melawan? Suasana di persimpangan itu semakin panas. Polisi berbadan besar yang sedari tadi paling galak sudah tidak sabar lagi. Ia menghentak-hentakkan kakinya ke aspal, lalu menarik kasar pegangan pintu mobil Aisyah. "Turun kamu. Jangan bikin gue ulangi perintah 2 kali." teriaknya dengan nada mengancam. Aisyah tetap duduk di kursinya, wajahnya tenang tapi matanya tajam menatap. Ia mencoba bicara sekali lagi dengan nada sabar. "Pak, saya menghormati Bapak sebagai aparat. Tapi cara Bapak bertindak ini salah. Saya tidak akan menuruti perintah yang bertentangan dengan hukum." Kalimat itu membuat wajah si polisi merah padam. Di depan banyak saksi yang mulai merekam, ia merasa harga dirinya jatuh. Dengan kasar ia meraih tangan Aisyah, berusaha menyeretnya keluar, dan disitulah kesabaran Aisyah habis. Dalam satu gerakan cepat yang tidak diduga siapapun, ia menepis tangan si polisi dengan teknik sederhana namun kuat. Tangan besar itu terlepas, membuat polisi terhuyung ke samping. Belum sempat ia bereaksi, Aisyah membuka pintu mobil dan berdiri, tubuhnya tegak, matanya berkilat tajam. Aura yang memancar darinya membuat orang-orang terdiam. Ia bukan lagi ustadzah yang lembut, tapi seorang perempuan yang sedang membela harga diri dan kebenaran. Polisi lain tertawa mengejek, mengira Aisyah hanya melawan sedikit. "Wah, berani juga ya ustadzah ini. Kita kasih pelajaran biar kapok." Salah satunya berteriak. Mereka bertiga mendekat, mengelilingi Aisyah. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Saat polisi berbadan besar itu mencoba mendorong bahunya, Aisyah dengan gesit memutar badan dan menggunakan tenaga lawan untuk menjatuhkannya. Dalam sekejap, tubuh polisi itu terbanting keras ke aspal dengan teknik smackdown sederhana yang ia kuasai dari latihan bela diri dulu. "Buk!" Suara benturan tubuhnya terdengar jelas. Polisi itu meringis kesakitan, terkapar dan tidak bisa langsung bangun. Orang-orang yang menonton langsung bersorak kaget. "Ya Allah! Tumbang dia!" teriak seorang ibu-ibu yang merekam dengan ponselnya. "Edan, ustadzah bisa begitu?" kata seorang bapak sambil geleng-geleng kepala. Dua polisi lain panik. Mereka tidak menyangka rekannya yang paling kuat justru dilumpuhkan dalam sekali gerakan. Dengan wajah garang,
Salah satunya maju hendak memukul Aisyah, namun Aisyah lebih cepat. Ia menunduk menghindari pukulan itu, lalu menyikut tepat ke perut polisi tersebut. Nafasnya langsung tersengal, tubuhnya terlipat ke depan menahan sakit. Polisi terakhir yang masih berdiri ragu-ragu, tapi gengsinya membuat ia maju juga. Ia mencoba meraih kerudung Aisyah, namun dengan gerakan tangkas, Aisyah memutar tangannya, mengunci pergelangan polisi itu, lalu mendorongnya ke kap mobil. Polisi itu menjerit, wajahnya menempel di kap mobil. Tangannya terkunci kuat, suasana jalan semakin riuh. Warga yang menonton bersorak mendukung Aisyah, benerin tuh oknum-oknum nakal. Polisi kok malah kayak begal, pantes aja dihajar. Ustadzah mantap. Allahu Akbar. Aisyah melepaskan kunciannya, lalu berdiri tegak sambil menatap mereka dengan tajam. Dengar baik-baik, Pak. Tugas Bapak adalah melindungi rakyat, bukan memeras. Kalau Bapak seenaknya bertindak begini lagi, jangan salahkan orang kalau kehilangan respek pada seragam yang Bapak pakai. Katanya lantang, membuat kerumunan semakin bersorak. Ketiga polisi itu kini terpojok. Wajah mereka pucat, napas tersengal. Mereka tidak menyangka siang itu justru mereka yang dipermalukan di depan umum, dan tepat di saat itu, sebuah mobil patroli resmi datang bersama beberapa anggota Propam, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Rupanya ada warga yang sejak awal langsung melapor ke kantor polisi tentang razia ilegal ini. Seorang perwira Propam turun, melihat ketiga polisi terkapar dan Aisyah berdiri tegak. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada tegas. Warga serentak bersuara, saling berebut menjelaskan. Banyak yang menunjukkan rekaman ponsel. Dalam hitungan menit, bukti kuat terkumpul, video yang memperlihatkan bagaimana ketiga oknum polisi itu memalak dan bersikap kasar. Perwira Propam menatap ketiga bawahannya dengan wajah murka. Kalian memalukan institusi. Segera ikut kami untuk pemeriksaan. Ketiganya hanya bisa tertunduk, tidak berdaya. Bahkan polisi berbadan besar itu masih meringis menahan sakit di pinggang akibat bantingan Aisyah. Sebelum mereka dibawa masuk ke mobil Propam, Aisyah menatap mereka sekali lagi. Saya bukan dendam, Pak. Tapi semoga ini jadi pelajaran. Jangan lagi menyalahgunakan seragam yang Bapak pakai. Karena rakyat sekarang tidak lagi buta. Semua bisa direkam, semua bisa jadi bukti. Kerumunan warga bersorak, beberapa bahkan menyalami Aisyah dengan penuh hormat. Terima kasih, Bu Ustadzah. Bapak-bapak begini memang harus ditindak. Sampean hebat, Bu. Bukan hanya mengajar, tapi juga berani membela kebenaran. Aisyah hanya tersenyum tipis, lalu kembali masuk ke mobilnya. Sebelum pergi, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, ini bukan soal kekerasan. Ini soal keadilan. Dan hari ini, Allah tunjukkan siapa yang benar. Mobil putih itu kemudian melaju pelan meninggalkan kerumunan. Sementara itu, ketiga oknum polisi dibawa ke kantor untuk diperiksa. Video kejadian itu menyebar luas di media sosial malam harinya, membuat warganet heboh. Banyak yang kagum pada keberanian seorang ustadzah yang berani melawan ketidakadilan, hingga kejadian itu menjadi viral dengan ribuan komentar mendukung. Dan sejak hari itu, nama Ustadzah Aisyah bukan hanya dikenal sebagai guru ngaji, tapi juga sebagai simbol keberanian seorang wanita yang tidak tinggal diam ketika kebenaran diinjak-injak.